Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini bersama Ustadz dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab himpunan, dimana kita akan mempelajari nanti konsep himpunan dan penyajian himpunan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Ustadz menanyakan kabar kalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insyaallah baik. Peserta didik dapat menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Dan yang ketiga, menyajikan dengan nota didik dapat menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, baiklah. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita kali ini. Oke, next. Di sini ada konsep himpunan. Apa sih pengertian dari himpunan? Himpunan adalah objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Berikut contoh himpunan. Nah, di atas ini contoh himpunan. Himpunan hewan karnivora. Sudah jelas kan hewan karnivora itu ada kumpulannya. Ada lagi himpunan warna pelangi. Nah, himpunan warna pelangi apa? Merah, kuning, hijau. Ada lagi himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1 sampai seterusnya. Itu himpunannya sudah jelas. Beda hanya kalau yang bukan contoh himpunan. Himpunan lukisan yang menarik. Kenapa disebut bukan himpunan? Karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Ada juga himpunan orang pintar, himpunan warna yang bagus, karena arti kata bagus berbeda-beda setiap orang. Oleh sebab itu, ketiga himpunan ini disebut bukan himpunan. Oke, next. Aturan penulisan himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C sampai Z. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Ingat, ciri himpunan itu kurung kurawal, tidak boleh yang kurung biasa, melainkan kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya pakai tanda koma. Tulis seperti ini. Ini kurung kurawal. Nah, 1 koma. Nah, seperti itu 2 koma, 3 koma dan seterusnya. Berikut, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut sama seperti ini, dapat digunakan tanda titik-titik. Nah, seperti ini. Kan himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya misalnya. Untuk notasi pada himpunan itu ada notasi seperti ini. Nah, tanda seperti ini dibaca anggota dari atau elemen dari. Nah, kalau tandanya bersilang seperti ini dibaca bukan anggota dari. Oke, termasuk contoh. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga anggota elemen atau anggota dari buah-buahan. Nah, seperti ini. Lele. Lele itu apa? Ikan. Di sini dijelaskannya bahwa lele adalah titik-titik dari himpunan bumbu dapur. Sudah jelaskan beda ikan dan bumbu dapur. Maka bisa kita tulis di sini adalah lele bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan lele bukan elemen. Lele bukan elemen. Nah, lele bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan seperti ini. Lele. Nah, lele bercoret. Bukan lele bukan anggota dari bumbu dapur. Nah, sama seperti itu. Oke, bisa dipahami. Next. Nah, di sini kita masuk ke penyajian himpunan.
Coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah gambar berbagai jenis penyajian makanan, bermacam-macam kan penyajiannya. Nah, berdasarkan gambar di atas terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam menyajikan himpunan dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Nah, terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Nah, yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut anumerasi. Yang kedua dinyatakan dengan menulis sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, next. Nah, di sini ada cara 1, yaitu dengan dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau anumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal, manakala banyak anggotanya sangat banyak. Nah, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik. Nah, sama seperti tadi yang kita awal bahas tadi. Dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola mendaftarkan anggotanya. Di sini ada, nah, ini ada himpunan A. Anggotanya yaitu himpunan A menyebutkan anggotanya. Anggotanya itu adalah 3, 5, 7. Nah, artinya A ini mempunyai 3 anggota. B anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Artinya anggota B ini mempunyai 4 anggota. Begitu juga C, ada 5 anggota. Nah, kalau yang D ini adalah bilangan bulat. Berarti anggotanya semua bilangan bulat. Tidak bisa dituliskan kan kalau semuanya banyak, maka dikasih titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik dan seterusnya. Oke. Nah, di sini cara 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan pada contoh 2.1 di samping ini. Nah, sini. Ini kan contoh yang tadi nih, himpunan A. Bagaimana sih menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya? Sifat yang dimiliki anggotanya apa? Kita harus bisa memahami dulu di sininya anggotanya. Oh, ternyata anggotanya ada 3, yaitu dimulai dari 3, 5, 7. Ini bukan bilangan asli, tapi ini bilangan ganjil. Maka sifatnya adalah A. Adalah himpunan semua bilangan ganjil yang, nah, ada lagi keterangannya, yang lebih dari 1. Benar nggak? Lebih dari 1. Oke, benar. Dan kurang dari 8 juga benar. Jadi bilangan yang lebih dari, bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 itu adalah 3, 5, 7. Nah, begitu juga yang B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Semua bilangan prima, artinya kan tidak ada lagi nih, cuma kurang dari 10. Berarti mulai awal 2, 3, 5, 7. Ada nggak lagi? Bilangan prima 11. Nah, 11 kan lebih dari 10. Kalau kurang dari 10 cuma tuh 7. Ada lagi C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Semua huruf vokal, berarti kesemuanya disebutkan. Makanya di sini huruf vokalnya ada A, I, O, E, U. Semua huruf vokal. Yang D adalah himpunan bilangan bulat. Artinya semua bilangan bulat. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau semua seperti ini bisa kita gunakan titik-titik karena tidak ada batasannya. Beda hanya yang 2 tadi. 2 ini kan ada batasannya, walaupun semua karena ada batasannya. Nah, ini tidak ada batasannya, punya semua bilangan bulat. Oke, next. Nah, di sini ada cara 3. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi biasanya berbentuk umum X. Jangan bacanya di mana PX. Nah, di sini di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Artinya PX ini adalah syaratnya. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya himpunan A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah bilangan asli. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, yaitu A sama dengan kurung kurawal X seperti ini. X di mana X di sini bilangan aslinya kurang dari 6. Maka bisa kita tulis X kurang dari apa? Kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. Nah, di sini ada juga contoh. Nah, ini A.
Contohnya ini berhubungan dengan yang, nah ini bilangan ganjil, ini kan bilangan ganjil. Terbukti bahwa di sini apa keterangan sifatnya A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka bisa kita tuliskan di sini ini A adalah himpunan X, di mana X di tengah dulu kita bikin karena ada dua perbatasannya antara yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka bisa kita buat seperti ini, X lebih dari 1, cara membacanya di tengah dulu, dan X kurang dari 8. Nah, koma, ingat koma, X adalah bilangan ganjil. Begitu juga contoh yang kedua, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti semua bilangan prima itu dimulai dari 2. Tapi ada batasannya kurang dari 10, berarti sampai 7 aja. Bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita ganti simbolnya. Nah, B tadi, B adalah himpunan Y. Nah, anggotanya itu kita ubah jadi Y. Simbolnya Y, di mana Y kurang dari 10. Kan? Nah, koma Y adalah bilangan prima. Begitu juga C. C tadi kan apa? Huruf vokal. Jadi bisa kita tulis Z. Nah, ganti lagi anggotanya simbolnya, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Artinya semua mencakup. Tidak perlu lagi, karena di sini tidak ada batasan kan huruf vokal, semuanya sudah terbuat. Maka di sini kita bikin notasi pembentukan himpunan, tidak perlu lagi menggunakan tanda yang lebih dari, karena semuanya sudah mencakup. Oke, next. Nah, kita masuk ke tugas 1. Sini ada 3 soal. Nah, yang pertama, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Artinya kalian menentukan bahwa kucing anggota himpunan binatang. Benar nggak kucing himpunan binatang? Maka ditulis ini, jika benar tulis benar, jika salah tulis salah. Benar kasih tanda kurung, kalau salah kasih tanda kurung. Yang kedua, tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Yang soal yang ketiga, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini kalian harus menentukan. Yang pertama dulu dinyatakan dengan notasi menyebutkan anggotanya. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua itu dinyatakan dengan menulis sifat keanggotaannya, dan yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini ada satu keterangannya, P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Bagaimana cara mengubah ke menyebutkan anggotanya? Bilangan asli. Oke, sampai 9 aja karena kurang dari 10. Berikut ada lagi, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya. Nah, kita bikin notasi pembentuk himpunannya apa? P, kita tulis ini P sama dengan kurung awal, maka bisa kita tulis X, di mana karena batasnya cuma 1 kan, yang kurang dari 10, maka X kurang dari 10, koma X anggota bilangan asli. Nah, sama seperti ini. Oke. Ini juga yang kedua, nah, kalian bisa menentukannya, isi kolom-kolomnya seperti ini. Sudah ada contohnya di atas. Oke, itu saja. Bisa kita simpulkan bahwa untuk konsep himpunan bisa kita membedakan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Bisa juga kita menggunakan notasinya seperti tadi, yang anggota seperti itu kan, anggota, dan yang bukan anggota pakai coret. Nah, itu tadi. Nah, dan yang penyajian himpunan kita bisa menggunakan cara yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya, cara yang kedua dengan sifat anggotanya, dan yang cara ketiga dengan notasi pembentuk himpunannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.